Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bari. Saya di sini mm, ingin membuat video untuk memenuhi kebutuhan tugas 2 keamanan jaringan. Untuk soal satunya adalah praktikum konfigurasi NAT overload. Dan ini adalah panduannya. Perangkat lunak, paket tracer. Yang kedua adalah file bahan praktik NAT.pkt yang sudah dipersiapkan, yaitu ini di modul 5. Nah, untuk file NAT.pkt ini sudah saya pasangkan alamat IP agar tidak pusing, seperti ini di labelnya. Nah, sebelum mulai, eh, kita bisa menambahkan Ethernet kepada router R1 dan R2. Caranya adalah matikan dulu routernya, lalu tambahkan WIC 1NET dengan drag and drop dan nyalakan kembali. Router 2 pun sama, matikan, tambahkan Ethernet, nyalakan kembali. Nah, di sini kita tinggal menunggu untuk yang merah-merah ini menjadi hijau. Merah ini artinya tidak ada jaringan, tidak terkoneksi. Dan yang jingga ini pun harus menjadi hijau. Ini artinya menyambungkan. Hmm, Memang agak lama. Bisa dilihat di modulnya. eh, PC0 mengakses web server dengan alamat 20.5 atau 192.168.20.5. Oke, PC0 mengakses gunakan eh ya web browser. Nah, di sini kita siapkan dulu web servernya, alamatnya 20.5. eh, Nah, jika tampilannya seperti ini berarti eh, ini ya, berhasil. Kita ketik next start. Oke, artinya berhasil. Eh, Lalu untuk pengetesan web server sudah berhasil. Terus kita lihat di panduannya lagi. Hmm, Lalu command prompt PC 4.
akses 192.20.10D. Oh, 10 adalah FTP server. Segera verifikasi. Oke, pakai PC 4. Desktop. Siapkan dulu program desktop. Command prompt untuk FTP server. PC 4. Terminal. Hmm, akses FTP 20x10. Username satu, search account, password UT. Sudah login, lalu di Netstat. Sama ya. Segera verifikasi menggunakan Netstat melalui command prompt yang terdapat di web server atau FTP server. 20.10 port 21, foreign address-nya 10.7, portnya 10.26. Terlihat pada gambar 10 FTP server diakses oleh host yang beralamat 10.7. Semua PC, kondisi awalnya adalah semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 20.10. Ini 20.10. Dan web dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstat. Itu yang dari tadi yang dari tadi saya lakukan ya pada command prompt dari server maupun web server atau FTP server. Oke, skenario-nya adalah yang digunakan pada praktikum ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada router 1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. A. Semua PC yang terdapat di jaringan 10.0, 10.0 itu adalah ini, 10.0, dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 10.10. Jadi yang ini harus dikonfigurasi. Semua PC yang terdapat pada jaringan B ya 30.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network 30.0. Jadi yang harus dikonfigurasi adalah tiga PC ini, PC 2, 3, dan 4. Oke, konfigurasi pada router 1. Konfigurasi CLI ya.
konfigurasinya sudah ada pada panduan. Hmm, Sini ketik en eh marker Oke, langsung ke config tag, enter configuration command per line, edit, Ctrl Z. Config tag, lalu enter enter F0 terminal, IP not inside, enter F0 1, IP not inside, enter S0 per 1 S0 S0 IP not outside, outside exit, access list, follow tick no, IP not inside, source list 1 S0 1 overload, pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang dilakukan melalui browser yang terdapat
di PC 0, PC 3, PC 4, akses web server, kemudian tekan tombol Go beberapa kali. Berapa kali? Apa tadi? PC 3, PC 0, PC 3, dan PC 4. PC 0, PC 3, dan PC 4. PC 0, akses web server 20.5. Hmm, kosong 5. Nah, beberapa kali. Start. Ini pada 20.5 ya. Eh, revisi 0, 30.1. 30.5. Ya, di sininya current address-nya 30.5. Lalu di PC 4, di PC 4 eh 8.20.5. Mana tadi? Beberapa kali. Ting, ting, ting. Oke, next start 50.1 ya. 50.1, bukan 10.7, tapi eh, yang terdetek adalah IP dari router 1. Tapi untuk pada PC jaringan 30.1, yang kedeteknya adalah IP dari PC-nya masing-masing. Sedangkan untuk jaringan yang ada di 10.1, yaitu PC 2, PC 3, dan PC 4, eh, yang terdetek adalah IP dari router yang tadi kita config, yaitu IP-nya 192.168.50.1. Oke, sekarang kita coba pada PC 3. 168.50. Server beberapa kali. Oke, berhasil. Start. Oke, oke. Lalu untuk selanjutnya adalah setelah diverifikasi, ya, dari aktivitas tersebut terlihat web server masih mengenali alamat asli dari host yang berasal dari 30.0. Sedangkan jika yang mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 10.0, web server mengenali host tersebut memiliki alamat 50.1. Oke, itulah eh, video jawaban untuk soal 1, konfigurasi NAT overload. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.